Hai Sobat Snack Video, lanjut lagi di Uli Film. Beberapa tahun kemudian di desa Valenevis, gadis desa yang cantik bernama Belle sedang melakukan rutinitas kesehariannya. Menurut para warga, si Belle ini mulai aneh, suka menyendiri dan melamun. Kerjaannya suka membaca buku, membuat Belle mendapatkan ucapan yang tak enak hati dari para warga. Namun hanya seorang pemilik toko perpustakaanlah yang baik padanya. Di sini seorang pemuda bernama Gaston, bukan Castanyo, sangat tertarik kepada Belle. Dia ingin sekali Belle menjadi istrinya. Ditemani Levo, teman dekatnya, Gaston selalu membujuk Belle agar mau bersamanya. Namun Belle menolaknya mentah-mentah. Lalu Belle kembali ke rumahnya menemui sang ayah yang seorang seniman bernama Maurice. Belle menceritakan pada Maurice, kenapa orang-orang selalu mengejekku, apakah aku aneh? Sebagai seorang ayah yang baik, Maurice selalu menyemangati Belle. Dia bilang suatu saat orang meledekmu pasti akan menirumu, Belle. Lalu Belle menanyakan tentang ibunya yang telah lama meninggal saat Belle masih kecil. Namun Maurice tak mau menceritakannya. Selain seniman, Maurice juga seorang pelancong atau traveler. Pada hari itu juga Maurice akan pergi bersama guru kesayangannya yaitu Philips, dan meminta kepada sang ayah untuk membawakan bunga mawar saat pulang nanti. Siang hari pada saat Belle sedang membaca buku sembari menunggu cucian yang kering, Belle melihat seorang anak kecil yang terus memandanginya. Lalu Belle mengajak anak tersebut untuk bergabung dan mengajarinya membaca. Namun guru dari anak tersebut yang melihat Belle sedang mengajari anak membaca malah marah-marah. Dibantu sama emak-emak yang lain, akhirnya Belle dibully dan cuciannya diaduk-aduk. Levo yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu Gaston. Gaston menemui Belle untuk memberi nasihat kepadanya. Namun ujung-ujungnya Gaston merayu Belle dan mengajaknya menikah. Tapi tetap saja si Belle menolaknya mentah-mentah. Malam hari pun tiba. Maurice yang sedang di perjalanan dikagetkan dengan petir yang menyambar pohon di depannya, membuat pohon tersebut tumbang dan menghalangi jalannya. Namun ada jalan lain yang terbuka. Maurice pun memutuskan untuk lewat jalan tersebut. Saat Maurice melewatinya, tiba-tiba turun salju. Keadaan di sekitar berubah drastis. Maurice seperti melihat dunia yang berbeda. Tiba-tiba datang sekelompok serigala yang akan menikam Maurice dan Philips. Mereka pun dikejar oleh serigala. Saat itu juga gerobak yang ditumpangi Maurice menabrak batu, membuat Maurice terjatuh dan terpisah dengan Philips. Waktu Maurice akan ditikam para serigala, Philips datang kembali menyelamatkan Maurice. Mereka kabur dan memasuki wilayah kastil, dan para serigala pun berhenti mengejar. Kemudian Maurice menyuruh Philips untuk menunggunya di depan, sedangkan dirinya memasuki kastil untuk menemui pemilik kastil tersebut. Saat Maurice hendak memasuki kastil tersebut, dia melihat perapian di depan. Ia pun segera menghangatkan tubuhnya. Lalu Maurice menuju ke ruang tengah mencari penghuni kastil tersebut. Namun tak ada satupun yang Maurice temui. Ia malah menemukan hidangan lezat di meja makan. Maurice yang kelaparan langsung memakannya. Tiba-tiba cangkir di depannya bergerak sendiri dan berbicara. Maurice pun shock, ketakutan dan pergi dari kastil tersebut. Saat hendak meninggalkan kastil, Maurice melihat mawar di kebun. Ia hendak memetiknya untuk Belle. Tapi tiba-tiba ada sosok besar di hadapannya dan itu membuatnya terjatuh. Karena kaget, Philips pun lari ketakutan dan meninggalkan Maurice. Philips, kuda yang baik dan cerdik ini akhirnya pergi menemui Belle. Dia memberitahu kepada Belle bahwa sang ayah dalam bahaya. Lalu Philips membawa Belle ke kastil untuk menolong sang ayah. Sesampainya di kastil, Belle mengambil sepotong kayu sebagai senjata. Saat memasuki ruang depan, lilin dan jam aktif hidup dan berbisik-bisik membicarakan kedatangan Belle. Hal itu didengar Belle. Saat Belle menghampiri kedua benda antik tersebut, terdengar suara sang ayah yang sedang meringis. Lalu Belle mengambil lilin tersebut dan menaiki tangga. Sesampainya di tangga, ia akhirnya bertemu dengan Maurice, ayahnya. Saat mencoba membebaskan Maurice, tiba-tiba Beast datang dari kegelapan. Dia mengatakan bahwa pria itu telah mencuri mawar.
dia harus dihukum. Lalu Bel mengatakan, itu bukan salahnya, aku yang menyuruh dia memetik mawar. Di sini Bella memutuskan untuk menggantikan posisi sang ayah. Bella menyuruh Beast untuk membukakan pintu penjara. Sambil marah, Beast membukakan pintu tersebut. Saat Belle memeluk Morris, Belle bilang, aku akan kabur ayah, aku janji. Lalu Belle mendorong Morris dan menggantikan posisi sang ayah. Lalu Beast membawa Morris keluar dari kastil dan melepaskannya. Luminaire, lilin antik yang dibawa Belle akhirnya mau menunjukkan dirinya kepada Belle, membuat Belle kaget dan takut. Belle melempar Luminaire dengan kursi. Saat itu juga Mockbot datang, membuat Belle semakin terheran. Kok bisa benar-benar di sini pada hidup ya? Akhirnya Belle memberanikan diri untuk berbaur dengan mereka. Lumina dengan senang hati memindahkan Belle ke tempat yang lebih bersih dan nyaman. Luminaire membawa Belle ke kamar barunya. Namun kamar tersebut berdebu seperti sudah lama tak terurus. Tiba-tiba datanglah Lumet yang akan membersihkan kamar tersebut dari debu. Madam Arnold, lemari perias, menunjukkan diri kepada Belle dan Belle pun berteman dengan mereka.